Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Tanah Kuburan seri yang ketiga. Saat sholat malam itu sesuatu melayang-layang mengelilingiku. Aku terus putar sajadahku agar dia tak mendekat. Terus aku putar. Ternyata barang yang terbang itu adalah keranda mayat. Keranda itu terbang mengitariku. Kena sabdan sajadahku, dia terbang menjauh. Aku lega. Dengan nafas yang ngos-ngosan, baru aku taruh sajadahku, dia balik lagi. Aku putar lagi sajadahku agar dia tidak mendekat. Dia kemudian menjauh lagi. Tapi kali ini aku kewalahan. Keranda itu mendekat menyerang leherku. Di depan keranda ada gagang pegangan, pas tengah gagang pegangan terus menekan leherku. Aku berteriak-teriak. Dan aku tercekik sampai akhirnya aku meronta dan tanganku tanpa sengaja menyentuh tasbih. Aku hantamkan tasbih itu. Sebelum aku hantamkan, aku baca ayat kursi dan Anas. Setelah itu tasbih aku sambarkan dan aku hantamkan. Tasbihku berserakan ke lantai ambyar. Tasbihku dan sajadahku lari ke ujung kamarku. Alhamdulillah keranda itu menghilang. Nafasku terengah-engah, mau putus nafasku. Air mataku mengalir. Entah bagaimana ceritanya, aku seperti melihat keranda itu melayang dan jatuh di depan rumah seseorang. Rumah itu aku kenal. Dengan merangkak aku buka pintu kamarku. Ya Allah, kesuliman apa ini? Dalam isak tangisku kuucapkan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku, ringankan ujianmu. Tangisanku tak bisa berhenti. Aku benar-benar merasa terzolimi. Aku WA adik Pak Ustadz, HP mati. Aku tenangkan diriku dengan terus berzikir. Hatiku sudah mulai tenang, tapi air mataku belum berhenti juga. Aku diam di hati, berzikir, tak habis pikir seperti mimpi. Aku tepuk-tepuk pipiku, tidak mimpi, dan aku cubit pipiku, ternyata juga sakit. Ternyata ini nyata ya Allah. Kok bisa ya ini terjadi seperti di film saja? Aku seperti belum percaya dengan semua ini. Aku masih pukul-pukul pipiku, masih bengong. Kenapa ini, ada apa ini? Dan kayak di film aja. Aku belum bisa berpikir dengan logikaku. Ini seperti mimpi. Ini mimpi. Ini mimpi, begitu pikirku. Itulah diriku menghibur diri sendiri, menghilangkan rasa takutku. Ngirim keranda kok nggak beserta isinya? Kalau sama isinya kan karuan yang ngubur. Biasa, aku selalu begitu bicara. Bicara sendiri sambil marah-marah sendiri. Jengkel-jengkel sendiri mengusir rasa takutku. Sampai keesokan harinya aku terbayang kejadian semalam. Tak bisa fokus, akhirnya aku telepon adik Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak, ini saya. Waalaikumsalam, ada apa Ida? Pak, semalam ada kejadian aneh. Ada keranda terbang mencekik saya. Sering ada suara batu kerikil yang berjatuhan di genting. Masalah keranda itu aku ceritakan secara detail ke Pak adik Pak Ustadz. Astagfirullah, kamu gak apa-apa Duk? Itu keranda. Keranda itu santet Duk, dikirim orang untuk kamu, untuk menyelakai kamu Duk. Ya Allah, terus batu kerikil yang saya dengar itu apa Pak? Itu barang kiriman yang dikirim orang tapi tidak bisa masuk, akhirnya bunyi seperti itu. Ya Allah, aku harus bagaimana Pak?
Terus baca Yasin tiap hari. Jika malam tiba jangan sampai batal wudhu. Jaga terus wudhu kamu. Dan setiap baca Yasin ayat 58 dibaca 3 kali tahan nafas ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kemudian aku tutup teleponnya. Setiap malam aku amalkan niat ibadah minta perlindungan kepada Allah. Setiap mau sholat malam aku selalu ketakutan sendiri, takut terulang lagi. Tapi aku selalu memberi semangat pada diriku sendiri. Ayo ibadah Ida, Allah akan melindungi. Walaupun masih sering diteror pocong, aku sudah tak menghiraukan, seperti halnya makanan sehari-hari. Yang aku pikirkan adalah perceraianku dan semua teror yang terjadi. Proses cerai berujung perkelahian fisik dan gaib. Kadang aku ada bayangan hitam lewat, kadang ada suara manggil-manggil namaku. Hari itu aku ingat sekali aku mau bantu belanjakan tetangga yang mau ada hajatan. Aku naik mobil dengan 4 orang. Sesampai di persimpangan lampu merah mobil berhenti. Suara mobil ditabrak oleh truk. Truknya lari. Aku dan yang lain di dalam jantungnya mau lepas semua. Dan semua orang yang di sekitar keluar semua. Aduh, jelas remuk mobilnya. Jelas hancur mobilnya. Aku bicara pada yang lain. Dan kami pun turun. Orang-orang sekitar sudah datang semua karena bunyinya begitu keras. Tapi semua orang terperanjat. Aku pun juga sama. Kaget mobil yang ditabrak dengan begitu kencang dan kerasnya. Utuh, tidak lecet sedikit pun. Aku lemas juga bersyukur. Allah masih melindungi aku dan teman-temanku. Itulah kuasa Allah, apa yang tidak bisa dilogika bisa terjadi jika Allah berkehendak. Mobilnya utuh, tidak lecet semua karena kehendak Allah. Perceraian kami 1 bulan lagi keputusan hakim akan dibacakan. Dalam waktu 1 bulan itu aku perbanyak ibadah, menguatkan hati menghadapi kenyataan terburuk. Seperti biasa ketika jam 12 malam aku baca Yasin, di ruang tamu tiba-tiba suara pintu diketuk. Tidak aku buka, aku trauma yang dulu. Diketuk lagi, tidak ada jawaban. Siapa ya? Aku teruskan membaca Yasin pokoknya. Aku terus membaca, setelah membaca 5 kali tiba-tiba pintu seperti bergerak sendiri, seperti didobrak. Tidak aku hiraukan. Tiba-tiba ada seperti angin hitam di pintu itu. Tidak tahu dari mana datangnya, dengan membawa kabut hitam. Hitam pekat meliuk-liuk seperti puting beliung. Terus meliuk-liuk di depan mataku. Di belakang pintu hitam pekat. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Aku tidak bisa bergerak, seperti ada lemnya di tempat dudukku. Angin itu tiba-tiba sedikit demi sedikit membentuk badan. Ya, angin seperti kabut hitam itu menjadi bentuk manusia. Tapi yang jelas bukan manusia. Dia wujud manusia tapi dari kabut. Dia hitam pekat. Matanya hitam menatapku tajam. Aku terus membaca Yasin. Sambil hatiku berdebar terus, aku coba berbicara. Assalamualaikum. 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 Dengan bibir bergetar sampai 3 kali tak dijawab. Bayangan itu terus menatapku. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku beranikan lagi bicara karena aku tak sanggup diteror terus. Kamu ini siapa? Mau apa kamu tunjukkan mukamu itu padaku? Tetap tak dijawab.
Dia menatapku penuh amarah. Dengan mata melotot aku pun marah karena sudah merasa capek. Tiba-tiba aku berdiri, bicara semauku. Ayo sini, makhluk sialan. Kesini. Aku bacakan adzan sambil ada marah dalam diriku. Alhamdulillah akhirnya makhluk itu lenyap. Aku duduk diam. Ada rasa marah, geram jadi satu. Hati berdebar-debar, jantung berdetak keras. Tiba-tiba badanku lemas. Aku terkulai lemas dan tertidur. Tiba-tiba adzan, aku bingung. Kok bisa tidur di sofa ruang tamu? Subuh berkumandang, kemudian aku sholat subuh. Kebetulan hari itu adalah sidang putusan pengadilan. Kemudian aku berangkat ke persidangan, ke pengadilan. Tapi aneh, tiba-tiba sekujur tubuhku dingin seperti es. Aku duduk di tepi ranjang, membaca istighfar. Aku berpikir ini pasti karena aku tegang. Aku harus berangkat. Sesampai di persidangan ternyata suamiku diantar bapaknya. Aku pura-pura tidak tahu, karena yang sebelumnya aku sapa suamiku dia pun gak respon. Keputusan sidang dibacakan. Tuntutanku masalah hutang hanya dibayar seperempatnya saja. Motor yang dipakai disuruh kembalikan karena itu motorku. Pak Hakim bertanya, ibu setuju dengan keputusan ini atau mau naik banding? Saya setuju, Pak. Apapun keputusan Pak Hakim adalah yang terbaik untuk saya menurut Allah. Pak Hakim pelantara dari semua ini. Subhanallah, ibu ini wanita luar biasa. Semoga Allah memberi jodoh lebih baik ya Bu. Begitu Pak Hakim. Setengah kaget dengan jawabanku. Aku keluar dari ruang sidang berjabat tangan dengan suamiku. Selamat ya Pak, sudah menghancurkan hatiku. Terima kasih banyak. Suamiku diam saja. Aku pulang. Sesampainya di rumah sudah ada yang menunggu di depan rumahku. Assalamualaikum. Maaf, Bapak sudah lama menunggu. Sambil aku jabat tangannya. Waalaikumsalam. Lumayan, Duk, sudah selesai sidangnya. Sudah, Pak. Ada yang penting ya, Pak, sampai Bapak jauh-jauh datang ke sini. Mari masuk. Saya persilakan masuk. Dia adalah saudara suami saya, yaitu mantan. Silakan duduk, Pak. Saya buatkan kopi dulu. Bapak itu duduk. Setelah aku buatkan kopi, kami ngobrol. Dok, aku kesini tuh mau ngomong, kamu hati-hati ya dengan bapak mertuamu. Mukanya tampak cemas. Ada apa, Pak? Jangan buat saya takut. Bapak mertua kamu gak terima dengan semua yang terjadi. Dia dendam sama kamu. Dia ngancam mau jadikan kamu kembang bayang. Pak, aku tahu Bapak mertua dendam. Tapi aku juga tahu hidup mati aku milik Allah. Bapak jangan khawatir ya Pak. Tenang Pak, ada Allah. Bagaimana Bapak gak khawatir? Aku tahu kamu sendirian. Orang tua juga sudah gak ada. Iya, nanti jika ada apa-apa saya hubungi Bapak ya. Untuk menenangkan hati bapak itu, walaupun dalam hatiku tak mau susahkan orang lain. Ya betul. Ya jika ada apa-apa hubungin saya, jangan sungkan-sungkan. Pasti Pak, pasti. Bapak itu pamit pulang. Aku menarik nafas panjang sambil bilang, semua teror sudah terjadi Pak. Malam itu pukul 8 malam aku berbaring sambil memikirkan semua yang terjadi. Seperti mimpi, tapi aku mengalaminya. Sampai pukul 12 malam aku belum bisa tidur. Tiba-tiba bunyi suara petasan di atas rumah. Aku langsung bangun. Pergi menaiki tangga. Ke atas aku, orangnya suka penasaran memang. Tapi di atas tidak ada apa-apa. Aku duduk diam di atas, dalam hatiku berbicara. Ya Allah, hamba tahu ini ujianmu. Tambahkan kekuatan padaku.
ringankan ujian ini ya Allah. Aku hirup udara di atas karena rumahku yang atas belum jadi. Jadi udara malam sangat dingin, angin sepoi-sepoi meringankan pikiranku dalam sendiriku. Setelah kurasa aku tenang, aku turun tangga mau kembali ke kamar. Aku menuruni tangga, tapi di ujung tangga ada pocong berdiri. Aku duduk di tangga diam. Karena yang aku pikirkan, aku sudah kesal dengan ini semua. Aku tak berbuat apa-apa. Aku duduk, aku lihat pocong di ujung tangga. Aku berbicara. Kamu itu kenapa, pocong? Datang terus. Gak ada kerjaan ya? Diam di situ, jangan pergi. Aku naik lagi ke atas. Kebetulan di atas ada garam. Aku bacakan Yasin. Dan aku bacakan ayat kursi, aku tiup di garam itu. Setelah itu aku tidur. Dan pocong itu menghilang. Dalam hatiku menggerutu. Aku sholat malam. Setelah itu aku bawa garam, aku bacakan Al-Fatihah, surat Ikhlas, surat Al-Falak, surat An-Nas, dan ayat kursi. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku keluar rumah tanpa pakai alas kaki. Aku taburkan garam itu mengelilingi rumah. Tapi ketika aku sampai di pojok rumah sebelah kanan, aku kaget. Aku mau tabur garam, ada yang teriak-teriak dan muncul orang berambut panjang. Wajahnya mengerikan sambil berteriak-teriak, mulutnya menganga lebar. Bulu kuduku berdiri. Aku mundur satu langkah, garam sudah di genggamanku. Dalam hatiku, jika aku mundur, aku kalah. Aku sudah capek kalian teror. Jika aku maju terus, aku dimakan gimana? Maju, Ida, maju. Jangan pantang menyerah. Akhirnya garam dalam genggamanku aku lempar ke arah makhluk itu. Dia berteriak-teriak seperti kesakitan, tapi dia tetap di situ, tidak hilang. Aku lempar lagi garam itu ke makhluk itu. Matanya memerah melotot, terus menghilang. Aku tak sadar spontan melonjak ke gidangan. Keesokan harinya aku jalankan aktivitasku seperti biasa, yaitu kerja. Waktu itu aku pulang agak sore, jam 4 sore. Aku pulang kerja, langsung ke belakang mau mandi. Lagi-lagi si pocong berdiri di tangga. Kali ini bukan satu tapi dua. Yang satunya di pintu belakang, yang semalam di luar pintu itu. Ketemu makhluk aneh. Aku lihat pocong itu sambil aku tersenyum melihatkan gigiku. Aku sudah muak dengan muka-muka mereka. Awas nanti. Jam sudah berjalan, sekarang menunjukkan jam 11 malam. Aku buat teh panas di dapur. Tiba-tiba aku lihat di tangga ada sesuatu. Aku mendekat, ternyata itu rambut panjang putih. Karena tangga rumah ada belokannya, jadi aku tidak bisa melihat wajah pemilik rambut putih panjang itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Tanah Kuburan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au!